Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Indarsari SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 13 Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 5 SDN 13 Rio Pakava dengan materi mengenal Rasul Ulul Azmi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sudah sarapan semua? Sudah. Belajar tidak tadi malam? Sudah. Hadir semua hari ini? Hadir. Oke, anak-anakku sekalian, siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, maka kita membaca doa bersama dulu. Ya, ketua kelas, silahkan maju ke depan, pimpin teman-temannya berdoa. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang ibu akan tanya, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Apa lagi pembelajaran kita minggu lalu? Yaitu mengenal Nabi dan Rasul. Ada berapa lagi jumlah Nabi dan Rasul? 25. Ada yang masih ingat pengertian Nabi? Oke, coba dibaca. Ya, jadi Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sementara pengertian Rasul adalah Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada manusia. iya. Jadi kalau Nabi untuk dirinya sendiri wahyu dari Allah, sementara kalau Rasul disampaikan kepada umatnya. Nah, anak-anakku sekalian, di antara 25 Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah untuk ini, ada 5 Nabi atau Rasul yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pernah tidak mengalami musibah banjir? Pernah? Atau ada yang pernah melihat banjir bandang? Musibah banjir itu atau banjir bandang itu adalah cobaan atau musibah dari Allah. Adalah musibah. Kenapa kira-kira Allah menurunkan musibah kepada umatnya? Karena mereka lupa kepada Allah, sehingga Allah menurunkan azabnya. Ya, maka kita sebagai umat Islam wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di pembelajaran,
pembelajaran kita agar kita memahami apa yang akan kita capai dari pembelajaran ini. Coba Adik dibacakan apa tujuan pembelajaran kita yang pertama. Coba dibaca. Apa tujuan pembelajarannya? 1. Dibaca. Menghayati, implementasi, jadi mengenal. Nah, kemudian yang kedua, menganalisis tentang sifat-sifat Rasul Ulul Azmi dengan benar. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan tentang keteladanan yang patut kita contoh dari kisah para Rasul Ulul Azmi. Jadi itu ada 3 poin tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, agar kalian lebih memahami materi Rasul Ulul Azmi ini, Ibu akan putarkan video pembelajaran. Disimak baik-baik agar dipahami, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran 2 kita akan belajar mengenal Rasul Ulul Azmi. Sekarang kita masuk di pengertian Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai rintangan yang dialami selama menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga Nabi Musa alaihissalam, 4 Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan belajar sejarah singkat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal pada usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kaum penyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan keberkahan. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama, Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus ke bumi. Dapat membuat kapal besar, selamat dari bencana banjir bandang, berdakwah hingga usia ratusan tahun dan membangun sebuah kota. Rasul Ulul Azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat sabar dan ikhlas dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikaruniai seorang putra yang sangat soleh dan dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun suatu malam beliau bermimpi bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya sebagai kurban. Rasul Ulul Azmi yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah rasul yang diutus untuk menyelamatkan kaum Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Dalam dakwanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar untuk melawan penyihir kerajaan Fir'aun. Rasul Ulul Azmi yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah satu nabi dan rasul yang diutus kepada Nabi Israel di Palestina. Dia memiliki banyak mukjizat dan keistimewaan. Di antaranya adalah lahir tanpa ayah, dapat menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, dan berbicara sejak bayi. Dia juga disebut Al-Masih, Rasulullah dan Kalimullah. Rasul Ulul Azmi yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi.
Nabi Muhammad lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Dulu. Tahun lahirnya disebut juga sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha menyerang Ka'bah. Itulah tadi video pembelajaran yang membahas tentang materi mengenal Rasul Ulul Azmi. Nah, anak-anakku sekalian, kata Rasul Ulul Azmi dibedakan menjadi dua. Ada secara bahasa dan ada secara istilah. Secara bahasa, uli atau ulil yang berarti memiliki. Sementara secara istilah, Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai rintangan selama menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pengertian Rasul Ulul Azmi secara bahasa dan secara istilah. Nah, sekarang kita masuk di nama-nama Rasul Ulul Azmi. Ada berapa lagi jumlah Rasul Ulul Azmi? Ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kelima Nabi ini mendapat gelar Rasul Ulul Azmi? Penjelasannya sejarah singkat Rasul Ulul Azmi. Gambar apa ini? Ada yang bisa menceritakan sedikit tentang kapal Nabi Nuh? Kenapa sejarah Nabi Nuh dikaitkan dengan kapal besar? Karena ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, tidak ada yang mau mengikutinya. Sehingga kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang pada akhirnya Allah menurunkan azab berupa banjir bandang. Yang selamat adalah yang ikut naik di kapalnya, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mukjizat Nabi Nuh. Mukjizat Nabi Nuh yang pertama itu dapat membuat kapal besar. Yang kedua, Rasul pertama yang diutus di muka bumi. Dan yang ketiga adalah membangun sebuah kota. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa mukjizatnya Nabi Ibrahim? Tidak bisa dibakar oleh api. Ini terjadi ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung sesembahan Raja Namrud. Pada zaman Nabi Ibrahim itu bahkan ayahnya sendiri yang membuat patung untuk disembah oleh kaumnya. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan patung Raja Namrud yang akhirnya kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Namun dia tidak mempan dibakar oleh api dan ditolong oleh Allah, dan itu adalah salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim. Kemudian cobaan Nabi Ibrahim yang kedua adalah ketika dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Dan itu menjadi salah satu sejarah sampai sekarang kita laksanakan sebagai ibadah kurban yang dilaksanakan setiap Idul Adha.
di zaman Fir'aun itu banyak yang memakai sihir sebagai bentuk keberaniannya, sehingga kemudian Allah memberikan Nabi Musa mukjizat berupa tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular besar dan juga bisa membelah lautan. Dan itu adalah mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa alaihissalam selalu dikaitkan dengan simbol salib, dan itu dipercayai oleh orang Nasrani. Nah, kenapa Nabi Isa kemudian dikaitkan dengan salib? Karena dalam sejarahnya Nabi Musa disalib oleh orang-orang yang tidak mengikutinya, namun kemudian ternyata yang disalib itu bukanlah Nabi Musa dan Isa, tetapi orang yang dimiripkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Rasul Ulul Azmi yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Ada yang bisa menjelaskan kenapa Nabi Muhammad kelahirannya disebut tahun gajah? Karena pada hari lahirnya Ka'bah diserang oleh pasukan bergajah, sehingga hari lahirnya disebut tahun gajah. Siapa lagi nama ayah Nabi Muhammad? Nama ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Ibunya bernama Aminah. Di mana Nabi Muhammad dilahirkan? Di Mekah. Nah, kemudian salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad itu bisa membelah ular. Kemudian bisa membuat unta menangis, dan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berlaku sampai akhir zaman. Nah, itulah beberapa kisah dari 5 Rasul Ulul Azmi yang secara singkat Ibu jelaskan. Sudah dipahami materinya anak-anakku? Paham ya? Oke. Kalau materinya sudah dipahami, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi kita akan mendiskusikan materi Rasul Ulul Azmi hari ini. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Untuk kelompok 1 diketuai oleh Ina ya. Kelompok 2 sudah, dan kelompok 3 Abi ya, ketua kelompoknya. Sebentar ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi materi ini silahkan dicari permasalahannya, karena materi kita adalah menggunakan metode PBL, mencari masalah atau menyelesaikan masalah. Jadi untuk kelompok 1 materinya meneladani kisah Nabi Nuh alaihissalam. Untuk kelompok kedua materinya meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan untuk kelompok ketiga materinya meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, anak-anak sekalian, silakan didiskusikan, cari permasalahannya dari 3 materi yang Ibu sudah sajikan. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Oke? Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan berdiskusi.
Nah, silakan berdiskusi. Bisa dipahami materinya? Oke, sudah selesai semua diskusinya? Sudah? Oke, silakan kelompok 1, ketua kelompoknya presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Silakan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kami bacakan hasil diskusinya. Nabi adalah salah satu nabi yang dapat gelar Rasul Ulul Azmi. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapak para nabi karena banyak keturunannya yang menjadi nabi. Nabi Ibrahim menarik Isa dan juga berbangun oleh api. Hal ini terjadi saat Nabi menunjukkan waktu sesama perkembangan raja akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan orang-orang menolaknya dengan tindak perkembangan dalam sejarah juga dicatat bahwa Nabi Ibrahim pernah diperingatkan untuk memilih anaknya Ismail, dan sejarah ini menjadi pedoman pelaksanaan ibadah kurban setiap hari raya Idul. Oke. Untuk kelompok 2 berikan aplaus. Kelompok 3, silakan ketua kelas, ketua kelompoknya. Karena pada diserang oleh pasukan berbeda dipimpin oleh Raja Nabi Muhammad tidak yakin pada ayahnya Abu Sa'ad telah meninggal dan saat usia 8 tahun. Ibunya pun meninggal. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Nabi Muhammad diangkat menjadi raja pada usia 40 tahun di Gua Hira. Pada masa kemudian ayat pertama turun dari surat Al-Araf ayat 45. Nabi Muhammad berdakwah di Makkah selama 2 tahun dan berdakwah di Madinah selama 12 tahun. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, karena semua ketua kelompok sudah mendiskusikan atau sudah menampilkan hasil presentasinya di depan kelas, maka
Oke, silakan dikumpul kalau sudah selesai. Silakan dikumpul sampai guru. Silakan dikumpul. Sudah? Oke, silakan dikumpul. Oke. Mana lagi? Siapa lagi sudah? Dia sudah? Cepat cepat. Oke. Sudah? Sudah, Anu sudah? Oke, sudah? Sudah ya? Oke, anak-anakku sekalian, silahkan ditutup bukunya. Oh, isi. Sebentar, Ibu akan saya. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah materinya sudah dipahami? Oke. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa dalam menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengutus nabi dan rasul sebanyak 25 nabi yang patut kita yakini. Nah, di antara 25 nabi dan rasul itu ada 5 nabi yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi